Sintayong tolak 3 tawaran menggiurkan demi latih timnas Indonesia. Sintayong memasuki tahun keempat menangani timnas Indonesia semenjak menandatangani kontrak di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu 28 Desember 2019. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2023. Namun melihat gelagat yang ada, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong diprediksi sepakat melanjutkan kerjasama. Sebelum bekerja di PSSI, Sintayong ternyata menolak sejumlah tawaran. Sejumlah klub Liga Jepang mendekati Sintayong pada 2019. Namun tawaran itu ditolak karena Sintayong menganggap lebih nyaman membesut tim nasional ketimbang klub. Sebelum didekati timnas Indonesia, Sintayong ternyata lebih dulu digoda Thailand. Saat itu Thailand mendekati Sintayong setelah memecat pelatih yang membawa Ghana lolos ke perempat final Piala Dunia 2010, Milovan Rejevac. Tak hanya itu, Sintayong juga menolak tawaran besar dari klub Liga Super Cina, Shenzhen FC. Padahal Shenzhen FC menyiapkan gaji 3 juta US dollar atau setara 44,6 miliar rupiah per tahun. Pelatih Thailand iri timnas Indonesia U22 masuk grup enteng. Pelatih Thailand Isara Sritaro mengaku iri dengan timnas Indonesia U22 yang masuk grup enteng di SEA Games 2023. Menurut Isara Sritaro, seharusnya pasukan Indra Safri juga tergabung di grup neraka. Timnas Indonesia U22 masuk grup SEA Games 2023 bersama tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Adapun Thailand berada di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Laos. Secara matematis, grup A cenderung lebih enteng ketimbang B. Situasi inilah yang memicu rasa iri hati dari pelatih Isara Sritaro. Penyebab FIFA tak akan banned Israel meski serang sepak bola Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dalam beberapa minggu terakhir mendapat desakan dari berbagai pihak untuk memberi hukuman kepada Federasi Sepak Bola Israel atau FIFA. Penyebabnya karena Israel melakukan invasi kepada Palestina, persis seperti apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. FIFA pun dianggap menerapkan standar ganda sebab FIFA memberi hukuman banned kepada Rusia, sesuatu yang tidak diberikan Federasi Sepak Bola Dunia itu kepada Israel. Selain melakukan invasi kepada Palestina, Israel juga menyerang sepak bola Palestina. Pada Kamis 30 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat, tentara Israel menyerang final Piala Liga Palestina yang mempertemukan Balata FC versus Jabal Al-Mukaber. Usut punya usut, puluhan anggota FIFA tak mau Israel mendapat hukuman. Ambil contoh saat 2015 atau ketika Israel terancam terkena banned dari FIFA. Saat itu Ketua Umum Federasi Sepak Bola Palestina PFA Jibril Rajob melakukan protes kepada FIFA. Namun tiba-tiba Jibril Rajob mencabut laporannya dan Israel terbebas dari hukuman. Dalam pengakuan Jibril Rajob, sebagian dari anggota FIFA tak mau Israel terkena hukuman, alhasil ia pun mencabut laporan tersebut. Kamboja pasang target tinggi di SEA Games 2023. Kapten Timnas Kamboja U22 Sieng Chantie memasang target tinggi pada SEA Games 2023. Bersaing dengan Timnas Indonesia U22, Sieng Chantie percaya diri Kamboja bisa lolos ke final. Kamboja tergabung di grup A SEA Games 2023. Tim tuan rumah tersebut akan bersaing dengan Timnas Indonesia U22, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Sieng Chantie menyebut semua pesaing di grup A tak boleh diremehkan. Sieng Chantie berharap Kamboja bisa melewati semua laga dengan hasil maksimal hingga lolos ke final SEA Games 2023. Sieng Chantie menyebut Kamboja punya level serupa dengan Timnas Indonesia U22 dan pesaing lain di SEA Games 2023. Situasi itu membuat Sieng Chantie optimis karena timnya punya persiapan yang baik. Saine Patinama membuka musim baru dengan kartu merah. Bek naturalisasi timnas Indonesia Saine Patinama membuka musim baru Liga Norwegia dengan kurang memuaskan. Pemain Viking FK ini mendapatkan kartu merah. Selain itu timnya juga kalah. Saine Patinama bermain starter sebagai sayap kiri dalam pola 4-3-3 ketika Viking FK menantang tuan rumah Rosenborg BK dalam pekan pertama Eliteserien di Lerkendal Stadion Senin 10 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Petaka pertama buat Viking FK datang pada menit ke-58. Rosenborg BK berhasil mencetak gol lewat Adrian Pereira pada menit ke-77. Saine Patinama diusir keluar oleh wasit Espen Eskas karena melanggar pemain lawan dari belakang. Pemain berusia 24 tahun itu kebingungan dengan keputusan pengadil pertandingan. Sebelumnya Saine Patinama sudah lebih dulu diganjar kartu kuning pada menit ke-45+4. Thomas Doll geram dengan pemain yang suka akting cedera. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll geram dengan pemain yang suka berpura-pura cedera dan membuang-buang waktu di akhir pertandingan BRI Liga 1 2022-2023. Persija Jakarta baru saja mengalahkan tuan rumah Dewa United 1-0 dalam pekan ke-33 BRI Liga 1 di Indomilk Arena Tangerang pada Selasa 11 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Banyak pemain yang selalu berbaring dalam setiap menitnya dan seolah mereka harus dibawa oleh ambulans. Kami tidak bisa memainkan sepak
sepak bola dengan normal. Hal-hal semacam ini harus diselesaikan, ujar Thomas Doll. Strategi mengulur-ngulur waktu biasanya dipakai oleh tim yang sudah puas dengan hasil pertandingan. Thomas Doll melarang pemain Persija berkelakuan seperti itu. PSSI ungkap nasib 3 kandidat naturalisasi Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI, Arya Sinulinga, buka suara mengenai nasib para kandidat pemain naturalisasi setelah Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Arya Sinulinga menyebut 2 nama masih berminat menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya DPR RI sudah menyetujui pemberian kewarganegaraan untuk Justin Hubner, Yuvar Jenner, dan Rafael Strauch. Ketiganya dipersiapkan untuk membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun, Indonesia batal menggelar Piala Dunia U20 2023 karena dicoret oleh FIFA. Situasi itu kemudian membuat PSSI menanyakan kembali minat dari Justin Hubner, Yuvar Jenner, dan Rafael Strauch. Arya Sinulinga memang tidak secara spesifik PSSI bernegosiasi dengan siapa, namun besar kemungkinan sosok tersebut adalah Justin Hubner. Seperti diketahui, Justin Hubner sudah memberikan kode mengurungkan niat untuk berganti kewarganegaraan menjadi WNI. Kode itu terlihat saat sang pemain memenuhi panggilan dari Belanda U20. Media Israel sebut Garuda Nusantara tak penuhi syarat ikut Piala Dunia U20. Media Israel, Jerusalem Post kembali mengungkap pernyataan menohok terkait Timnas Indonesia U20 terbaru. Jerusalem Post memuat laporan yang menyinggung kualitas Timnas Indonesia U20. Dalam laporan Jerusalem Post, Garuda Nusantara disebut tak punya kualitas yang mumpuni. Bahkan mereka mengatakan Timnas Indonesia U20 tak layak bermain di Piala Dunia U20 2023. Untuk diketahui, sebelumnya Timnas Indonesia U20 merupakan partisipan Piala Dunia U20 2023, skuad asuhan Sintayong itu lolos ke Piala Dunia U20 2023 sebab ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah. Di sisi lain, hal itu membuat Jerusalem Post menganggap remeh Timnas Indonesia U20. Mereka meragukan apakah Timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Dunia U20 2023 jika bukan sebagai tuan rumah. Pasalnya dalam laporan Jerusalem Post, mereka menganggap Timnas Indonesia U20 tak memenuhi syarat lolos kualifikasi mentas di Piala Dunia U20 2023.